Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Di sini teman-teman pasti tahu tentang kisahnya para wali yang begitu fenomenal, kisahnya para wali yang begitu melegenda. Contoh halnya kisahnya Sunan Kalijaga yang bisa memindahkan arah masjid menuju kiblat hanya dengan tangannya, atau kisahnya Sunan Bonang yang bisa membelah diri, bisa menjadi banyak kaki bun sinojutsu, atau kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, atau menghidupkan ayam yang sudah mati yang tinggal tulang belulangnya saja. Kisah-kisah ini begitu fenomenal, sering kita dengar di kajian-kajian atau bahkan di sekolah-sekolah. Lantas pernah tidak terbesit di pikiran teman-teman mengapa kisah para wali ini, para wali di zaman Wali Songo, para wali di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih fenomenal, lebih sering kita dengar kisahnya daripada kisahnya para wali di zaman Nabi Muhammad atau zaman para sahabat. Dalam Islam, mengutip dari kitab Aqidatul Awam atau kitab-kitab yang lainnya, ada 4 hal yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani kebenarannya, kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Contoh halnya Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan. Contoh halnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan yang kemudian bisa dilewati, atau Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup lantas tidak mati dan tidak terbakar sama sekali. Itu mukjizat. Yang kedua adalah karomah. Karomah ini adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para wali, seperti hanya kisahnya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Yang ketiga adalah irhas. Irhas ini adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh calon nabi. Contohnya Nabi Isa yang bisa berbicara ketika masih bayi untuk membela ibunya, atau Nabi Muhammad yang dibelah dadanya kemudian dikeluarkan jeroannya tapi masih bisa hidup. Itu irhas. Yang keempat adalah maunah. Maunah ini adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia biasa, orang biasa, bukan wali, bukan nabi, tapi ini luar biasa. Contohnya orang yang tertimbun di reruntuhan gempa selama berhari-hari namun bisa hidup dan masih selamat. Lalu, mengapa kejadian-kejadian luar biasa ini diberikan kepada orang-orang atau manusia-manusia pilihan tersebut? Kalau mukjizat jelas, hal ini diturunkan kepada Nabi agar para orang yang didakwahinya, para orang yang diajak untuk masuk kepada ajaran Nabi ini percaya. Lantas kalau karomah itu bagaimana? Mengapa karomah itu diberikan kepada para wali? Mari kita bahas. Sebelum membahas tentang karomah, perlu kita ketahui dahulu wali itu siapa. Kalau mengutip pernyataan dari Syekh Soleh Darat, Haji Soleh Darat yang merupakan gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, seorang wali itu adalah orang yang arif billah, orang yang mengetahui Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Artinya para wali itu seseorang yang selalu berusaha untuk menjauhi maksiat, berbarengan dibarengi dengan selalu bertobat kepada Allah. Karena bagaimanapun para wali itu manusia biasa, manusia pilihan biasa, bukan nabi yang maksum, yang terjaga. Jadi masih ada kemungkinan para wali ini melakukan maksiat, sehingga beliau, para wali-wali ini selalu berusaha untuk bertaubat dan mendekatkan, kemudian meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah. Keberadaan para wali yang sedemikian agung ini selalu meningkatkan dan menggantungkan diri dan pasrah kepada Allah. Beliau selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah bagaimanapun caranya. Jadi singkatnya, para wali itu sebenarnya manusia biasa, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman, menjauhi segala maksiat. Kalau menurut ulama yang lain, wali itu adalah orang yang selalu konsisten, orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah. Mereka mendapatkan ketenangan untuk melakukan hal-hal demikian dan tidak takut atas hal-hal yang selain Allah. Seorang wali ini adalah orang yang menerima atas semua keputusan Allah sembari meningkatkan kualitas sebagai hamba yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu tattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dengan demikian, orang yang selalu istiqomah, yang selalu konsisten bertakwa, meningkatkan diri
menjadi hamba terbaik, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, akan mendapatkan karomah. Hal ini sejalan dengan makalah yang sering kita dengar, al-istiqomatu alamatul karomah, atau al-istiqomatu alamatul alfai karomah. Istiqomah konsisten menjalankan kebaikan, menjalankan syariat, menjalankan takwa, akan mendapatkan karomah. Jadi singkatnya teman-teman, para wali adalah orang-orang yang konsisten menjalankan taat kepada Allah. Dia tidak khawatir, dia tidak bersedia atas ketentuan-ketentuan Allah. Dia berusaha menjadi hamba terbaik dan pasrah kepada apapun keputusan Allah. Akhirnya, karena konsisten istiqomah ini, beliau mendapatkan karomah. Lantas, karomah itu apa? Karomah itu anugerah dari Allah. Secara harfiah, karomah itu berarti kemuliaan atau kehormatan. Selain itu, karomah itu dikenal sebagai kejadian yang di luar logika, di luar nurul, yang terjadi, yang dialami oleh para wali. Jika mengutip pernyataan Syekh Sholeh Darat, karomah itu kejadian yang nulayani adat, yang berbeda dari adat, di luar nurul lah. Mereka yang mendapatkan karomah selalu menunjukkan sikap taat dan selalu berusaha mengikuti jejak Rasulullah dalam menjalankan aturan-aturan keagamaan. Dan mereka mengikuti perjalanan Rasulullah ini secara ideologi, secara pola pikir, atau secara perilaku, sikap, tindak laku. Karomah yang diberikan kepada para waliullah ini oleh Allah, ini tidak diberikan hanya ketika hidup saja. Mereka diberikan karomah bahkan ketika sudah wafat. Maka tidak heran orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mengunjungi makam-makam para wali berharap ngalap berkah, karena mereka meyakini bahwasanya para waliullah ini masih mendapatkan karomah. Para waliullah ini bahkan masih hidup dan bisa mendengar apapun hajat yang kemudian akan mentawasulkan kepada Allah. Banyak kok kisah para wali yang sudah meninggal dunia tapi karomahnya masih dirasakan. Contoh hanya Guru Sekumpul, beliau sudah meninggal lama, tapi kisah tentang dakwah Guru Sekumpul itu masih bisa dirasakan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Kisah ini fenomenal teman-teman. Jadi suatu ketika Guru Sekumpul itu sudah dihauli ke 10 tahun. Dalam haul tersebut dihadiri oleh orang-orang pedalaman Papua. Ketika orang pedalaman Papua ini hadir di tengah-tengah haul, kemudian mereka bingung. Ini acara apa sih kok banyak orang sekali? Akhirnya mereka bertanya-tanya kepada panitia. Panitia, ini acara apa sih? Ini acaranya Guru Sekumpul, halnya Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu siapa? Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah-rumah penduduk di sekitar daerah Sekumpul itu. Di daerah Martapura itu memang banyak orang-orang yang memasang wajah atau fotonya Guru Sekumpul untuk ngalap berkah. Ketika sudah dibawa di toko yang ada fotonya Guru Sekumpul, ini adalah acaranya Guru Sekumpul. Beliau sudah haul ke 10 tahun ini, dan ini acaranya beliau untuk memperingati wafatnya yang ke 10 tahun. Ketika mendengar itu, mereka langsung takjub, kaget, karena ketika orang pedalaman Papua ini bisa hadir di Kalimantan di Martapura, ini karena ongkos dari Guru Sekumpul yang ternyata adalah orang yang mengajari mereka tentang keislaman. Masya Allah, padahal 10 tahun wafat, tapi masih bisa berdakwah di daerah pedalaman Papua. Lantas mengapa para wali itu diberikan karomah, dikaruniai karomah? Ternyata perlu adanya karomah yang diberikan kepada para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para wali songo, itu untuk meningkatkan kepercayaan orang awam kepada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Menurut Habib Lutfi, tujuan adanya karomah-karomah itu untuk menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad atau nabi-nabi terdahulu. Karomah-karomah itu membawa, menolong, dan meningkatkan keyakinan keimanan orang-orang awam. Karena adanya karomah tersebut, keyakinan orang awam ini terhadap Al-Quran, keyakinan orang awam ini terhadap Islam akan semakin tebal dan semakin kuat. Kemudian Habib Lutfi juga menjelaskan mengapa karomahnya orang-orang setelah Nabi, setelah sahabat itu lebih fenomenal daripada karomahnya pada zaman Nabi atau zaman para. Karena ternyata ketika zaman Nabi, orang-orang yang ingin mendapatkan keimanan itu langsung melihat kepada Nabi, langsung ditujukan kepada mukjizat saja sudah kuat imannya. Di sisi lain, orang-orang yang mengenal Islam lewat Rasulullah itu langsung diterima oleh Rasulullah. Rasulullah itu pusatnya pusat dari agama Islam yang dibawa, yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lantas bagaimana kepada para sahabat? Bagaimana kepada para tabi'in? Para sahabat itu mengenal Rasulullah. Beliau bertemu dengan Rasulullah. Beliau ketemu kepada pusatnya agama Islam. Jadi tanpa karomah pun iman mereka itu sudah tebal.
tanpa karomah pun mereka sudah bisa langsung mencontoh Rasulullah dalam menjalankan syariat. Jadi tidak perlu karomah. Tapi setelah era tabi'in mereka sudah agak jauh dari Rasulullah, agak jauh dari sahabat. Maka diperlukan karomah untuk meningkatkan keimanan dan menunjukkan kebenaran Islam, untuk mempertebal keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Itu alasan pertama mengapa para waliullah ini mendapatkan karomah. Alasan yang kedua adalah untuk menguji mereka. Jadi karena para wali ini adalah orang biasa yang berusaha meningkatkan keimanan mereka, mereka akan diuji dengan karomah. Apakah dia akan sombong? Apakah dia akan takabur? Saya ini sakti, saya ini hebat. Ketika mereka lulus dari ujian yang berupa karomah ini, akan berhasil menjadi orang yang menjadi kekasih Allah. Itulah alasan mengapa para wali Allah itu mendapatkan karomah. Berarti melihat fakta ini, apakah kita bisa menjadi wali? Yuk kita bahas nanti slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.